Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Yang A itu adalah di depan X kuadrat, B itu di depan X saja, C itu yang tidak ada X-nya sama sekali. Dan tanda di depan koefisien masing-masing itu kita ikutkan di dalam persamaannya. Nah, di sini X-nya adalah hasil dari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Artinya kan kalau dia bentuk kuadrat maka X-nya ada dua. Ya, dari video sebelumnya kita lihat bahwa untuk menyelesaikan persamaan kuadrat jawabannya ada dua, sehingga di sini ada X1,2, artinya ini X1 dan X2. Persamaannya minus B ditambah plus minus, berarti ini X1-nya kita ambil yang plus, X2-nya kita ambil yang minus. Akar B kuadrat dikurang 4AC. 4AC berarti 4 kali A kali C. Ya, ABC-nya sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat ini. Ya, per 2A. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. X kuadrat ditambah 2X minus 35 sama dengan 0. Kita lihat A-nya yang mana? A-nya di depan X kuadrat. Kalau tidak ada angka, berarti A-nya itu adalah 1. Ya. Kemudian B-nya itu adalah di depan X. Ya. Maka di sini di depan X adalah 2. Kemudian yang C-nya adalah tidak ada X-nya. Ya. Maka C-nya di sini adalah minus 35. Jadi tandanya harus kita ikutkan juga. Ya. Kalau tandanya positif, ya positif. Kalau tandanya di depannya negatif atau kurang, itu adalah negatif. Oke, kita masukkan ke persamaannya. X1,2 sama dengan minus B. B-nya adalah 2, maka langsung saja minus 2 plus minus akar B kuadrat. B kuadratnya di sini B-nya 2, maka di sini 4. Ya. Dikurang B kuadrat B-nya 2, dikuadratkan hasilnya 4. A-nya adalah 1. Kadang 1 nggak usah ditulis ya. A-nya 1, B-nya, C-nya minus 35. Oke, dibagi dengan 2 kali A. A-nya 1, 2 kali 1 berarti 2. Kemudian di kanan. Nah, lalu kita sederhanakan. Minus 2 tetap. Plus minus akar 4. Nah, di sini minus dikurang 4 dikali 1 dikali minus 35. Ya. Ini minus ketemu minus ya. Berarti ini kan hasilnya pasti minus. Ya, 4 dikali 1 dikali minus 35 ini pasti hasilnya minus, maka dikali dengan minus yang depannya. Maka hasilnya akan positif atau plus ya. 4 kali 35, 2 kali 35 70, dikali 2 berarti 140. Dibagi dengan 2A, 2 kali 1A. 2 kali 1, 2. Hasilnya kita sederhanakan lagi. Minus 2 plus minus, ini akar, dijumlahkan 144 per 2. Minus 2 plus minus, akar 144 adalah 12, dibagi 2. Nah, ini ada X1, 2. Berarti kita pisahkan sekarang. X1-nya adalah, kita ambil yang positif, ini bebas sebenarnya ya. Apakah kita ambil yang positif X1-nya dan X2-nya negatif, atau sebaliknya X1-nya negatif, X2-nya positif. Berarti kita ambil yang positif, X2 positif 12 dibagi 2. Hasilnya minus 2 ditambah 12. Ya, tanda beda dikurang. 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Ya. X2-nya ambil yang negatif, berarti ini minus 12 dibagi 2. Minus 12 minus 2 minus 12 minus 2 dikurang 12 berarti minus 14 dibagi 2 berarti minus 14 bagi 2 minus 7. Maka jawaban dari penyelesaiannya adalah ini X1 dan X2 ini ya. Jangan lupa yang depannya itu adalah yang kecil. Oke, ini menggunakan rumus ABC. Ya. Soalnya sama dengan video-video sebelumnya supaya kalian bisa membandingkan. Oh, kalau soalnya kayak gini, saya harus pakai yang mana ya caranya yang paling efektif ya, paling cepat gitu ya. Kalau misalnya, kalau angkanya terlalu besar, itu
kalau pakai rumus ABC ini, kalian akan kerepotan ketika mengalikannya ya, dan diakarkan lagi habis itu. Nah, tapi kalau angkanya kecil-kecil, boleh menggunakan perkalian langsung atau perkalian silang. Untuk angka yang besar maksudnya. Nomor 2, sama X kuadrat dikurang 17X ditambah 52 sama dengan 0. Nah, ini kan besar ya angkanya. Mungkin lebih efektif ini pakai perkalian langsung, memfaktorkan langsung atau perkalian silang. Ya, kita pada video ini kita hanya membahas yang rumus ABC. Jadi kita gunakan rumus ABC. A-nya adalah di depan X kuadrat, berarti 1. B-nya adalah di depan X. Jangan lupa tandanya juga kita ikutkan. Di sini tandanya kurang minus, maka ini minus 17. C-nya yang tidak ada X. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Minus B. Nah, di sini B-nya minus. Jadi minus dari B gitu maksudnya. Jadi nulisnya seperti ini kalau kan bingung. Minus dari B. Minus B. B-nya sendiri adalah minus 17. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa kalau tandanya minus tetap nulisnya seperti ini. Plus minus B kuadrat. Nah, di sini kalau kalian B kuadrat, ingat kalau tandanya minus, kalau dikuadratkan hasilnya positif. Atau saya tulis saja ya di sini, minus 17 kita kuadrat. Jadi minusnya juga dikuadrat. Ya. Ini 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 52. Dibagi dengan 2A, A-nya 1. Berarti 2 kali 1, 2. Dan kita sederhanakan. Minus minus jadi positif ya. Itu bukan jumlah ya, tapi kali ini sebenarnya. Di depan minus ini harusnya ada angka 1. Berarti minus 1 dikali minus 17 itu maksudnya. 17 kuadrat. Nah, 17 kuadrat kalau tidak ingat di sini saya paling cepat itu kita begini caranya ya. 7 kali 7 49, 9 tulis 4. Kemudian ini kalau kuadrat itu sebenarnya kita tinggal kita dua kaliin yang kali silangnya ya. Contohnya ini 1 kali 77, 1 kali 77 dijumlahkan. 7 tambah 7 berarti 14, ditambah 4 yang tadi, berarti 18. 8-nya tulis, 1 kali 1, 1, ditambah yang tadi 1, berarti 289. Nah, kalau rumus ABC ini, kalau angkanya gede, jadi perkaliannya besar banget ya. Dikurang, ini karena positif, dua-duanya ini, pasti hasilnya positif. Kita kalikan, 4 kali 2, 8, tulis di sini 8, 4 kali 5, 20, tulis di sini 2, dibagi 2. Sehingga kita dapat hasilnya 17 plus minus, kemudian kita kurangkan, ini kurang ini, 9 kurang 8, 1, 8 kurang 0, 8, 2 nih, berarti habis ya. 2, sehingga ini kita sederhanakan lagi. Karena 8, 1, 9 per 2. Sehingga seperti tadi, X1-nya kita ambil yang positif, walaupun bebas menentukan apakah yang ambil positif atau yang negatif. Ini positif negatifnya datang dari sini ya, plus minus ini. Plus minusnya artinya kita pakai ada dua jawaban, yang satu plus, yang satu minus. 17 17 tambah ini 26 bagi 2, 13. X2-nya kita ambilnya negatif. 17 dikurang 9 sama 2. 17 kurang 9, 8 bagi 2, 4. Jadi penyelesaiannya adalah 4,13 ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Jadi kalau tidak ada bilangan atau angka di depan, bilangan di depan X kuadrat, mungkin lebih baik di faktor langsung saja. Hasilnya sama. Nomor 3, 2x kuadrat dikurang 17x kurang
55 sama dengan 0, maka A-nya di depan X kuadrat. Jangan lupa B-nya adalah di depan X. Tandanya juga ditulis. Sama ya. Nah, C-nya adalah yang tidak ada X dan tandanya ikut ditulis. Sehingga kita masukkan ke persamaannya. Minus B. Nah, minus B. B-nya min 17 diminuskan. Itu maksudnya. Minus dari minus 17. Ini B-nya, ini minus depan B-nya. Plus minus B kuadrat, tadi sebenarnya sudah kita cari, 17 dikodratkan. Kalau kalian, atau kalau mau, jangan lupa kalau dia minus, dikodratkan hasilnya positif. Ya. Kemudian dikurang 4, A-nya 2, C-nya minus 55. Per 2A, A-nya 2, 2 dikali A, atau tulis aja ya, biar tidak bingung. Dari mana datang 4-nya nanti. Oke, kita sederhanakan. Minus-minus berarti jadinya positif. B kuadratnya tadi sudah dicari, berarti 289. 17 kuadratnya 289, minusnya dikuadratkan hasilnya positif ya. Kemudian ini ada minus kurang 4, ini ada minus 5 ya. Hasil dari 4 dikali 22 kali minus 55 itu adalah negatif dikali negatif. Ya, minus dikali minus berarti positif ya, berarti ini positif. 2 kali 55 itu 110 dikali 4 berarti 440. Wow, angkanya besar sekali. 2 kali 2 berarti 4. Nah, kita sederhanakan. 17 plus minus, ini kita jumlahkan. 9 tambah 0, 9. 8 tambah 4, 12. Ini jadi 3, 3 tambah 4, 7. 729 per 4. Nah, sekarang cara kita mengakarkan 729. Ya. Cara mengakarkan 729, caranya di sini saya tulis. 729 diakarkan. Pertama kita cari dua bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya dekat sama 7. Ya. Contohnya yang dekatnya itu berarti yang lebih kecil dari 7, bukan yang lebih besar ya. Kalau 3 kali 3 berarti kan 9, 9 itu lebih besar. Berarti jangan 3 kali 3, berarti 2 kali 2. Nah, kita tulis di sini 2. Sebentar, terlalu mepet. Kita kecilin lagi tulisannya. Kita cari dua bilangan yang dikuadratkan hasilnya dekat sama 7 dan nggak boleh lebih besar dari 7. Maksimal itu sama dengan 7, tapi nggak ada ya. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 kita tulis di sini hasilnya 4. Nah, yang 2 kali 2 ini, 2-nya kita tulis di sini. Ini adalah nilai hasilnya. Kemudian kita kurangkan. Oh ya, kalau dia 3 bilangan, kalau kita mengakarkan ini 3 bilangan, 3 angka. Kalau bilangannya 3 angka, maka ini kita bagi 2, 1 dan 2. Artinya yang pertama kita cari kuadratnya itu adalah yang angka pertama, 2 angka terakhir. Berikutnya 2 angka terakhir. Kalau bilangannya ada 4 angka, berarti kita cari pertama itu adalah kita bagi jadi 2, 2, 2. Jadi pertama kita faktorkan 2 angka pertama, kemudian selanjutnya baru 2 angka terakhir gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan, kemudian kita kurangkan, ini 9, 2, 7 kurang 4 berarti 3. Kemudian ini dijumlah 2 tambah 2, 4. Nah, 4 kita kalikan dengan sesuatu dan sesuatu, jadi dia bentuknya puluhan dikali dengan satuan. Geser. 3, 2, 9. Satuan dengan ini puluhan dengan satuan. Jadi ini angkanya harus sama, titik-titiknya angkanya harus sama. Kalau dikalikan hasilnya ini gitu, 329. Nah, kita lihat kalau 9 belakangnya berarti ini adalah hasil perkalian 7 sama 7. Kalau digit satuannya 9 ya, dan 3 kali 3 yang hasilnya 9. Berarti titik-titik ini kalau nggak 7 ya 3. Nah, kita lihat yang paling dekat yang mana? Ya 7 ya, 7, 7. Kita kalikan 7 kali 7,
49, 4, 7 kali 4, 28, ditambah 4, 32. Pas ya, kalau kita kurangkan nilainya 0, maka di sini 7-nya kita tulis di sini. Maka akar dari 729 itu adalah 27. Oke? Nah, kita tulis 17 plus minus 27 per 4. Nah, kita sederhanakan. X1-nya kita ambil yang positif, berarti 17. X1-nya kita ambil yang positif, 17 tambah 27 per 4. 44 ya. 44 per 4 atau 11. Kemudian X2-nya kita ambil yang negatif, 17 dikurang 27 per 4. Berarti minus 10 per 4. Atau kita sederhanakan minus 5 per 2. Maka penyelesaiannya adalah yang paling kecil dulu, 5 per 2 minus 5 per 2 dan atau 11. Oke. Itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, 3x kuadrat minus 28x tambah 32 sama dengan 0. A-nya adalah di depan x kuadrat, B-nya adalah di depan x, tandanya juga ditulis, dan C-nya adalah yang tidak ada x. Kita masukkan ke rumusnya, minus B. B-nya minus, berarti minus. Ini minus B. B-nya minus 28. Plus minus akar B kuadrat, berarti minus 28 kuadrat. Dikurang 4, A-nya 3, C-nya 32. Dibagi dengan 2A, A-nya 3. Oke, kita sederhanakan. Minus kali minus berarti plus ya. Jadi 28 plus minus akar 28 kita kuadratkan segini ya. 28 kali 28. 8 kali 8 64, simpan 6 terus 6-nya. Ini 8 kali 2 ditambah 8 kali 2. 8 kali 2 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 6 berarti 38, tulis 8-nya simpan 3, 2 kali 2 4, 4 tambah 3 yang tadi berarti 7, 784. Kurang 3 kali 32 sebaiknya paling gampang itu kita mengalihkan 2 digit dikali 1 digit. Jadi kalau ini 4 kali 3 12 kali dengan 32 berarti 2 digit kali 2 digit. Nah, mendingan 4-nya dikali 32 dulu atau 3-nya dikali 32 baru dikali 4. Ya, jadi 2 digit kali 1 digit. 3 kali 32 berarti kan 96. 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 96 dikali 4. Ya, 96 dikali 4. 6 kali 4, 24. 2, 9 kali 4, 36. 36 tambah 2, 38. Ini hasilnya 384. Per 2 kali 3 berarti 6. Oke, kita sederhanakan lagi. Kadang kalau di kurikulum internasional ini nggak ditulis 1,2-nya ya. Ini untuk membedakan bahwa jawabannya ada 2 gitu. Makanya ada X 1,2-nya. Ini kita kurang, jadi akar 400. Ya, karena 84-nya sama di belakang, dibagi 6. Ini dulu kita sederhanakan, 28 plus minus akar 400 itu 20. Kalau kalian bingung, 400 bisa kita ubah menjadi 4 kali 100. Jadi akar 4 dikali akar 100. Akar 4 itu 2, akar 100 itu 10. Berarti 2 kali 10, 20 gitu ya. Nah, X1-nya kita ambil yang positif, berarti 28 ditambah 20 berarti 6. 48 bagi 6, jadi 8. Dan X2-nya yang kita ambil yang negatif. Yang kurang ya. Jadi 8 per 6. Kita sederhanakan bagi 2 sama bagi 2, 4 per
3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4/3,8. Jadi sama jawabannya ya dengan video-video selanjutnya, video sebelumnya, yang menggunakan cara perkalian silang dan faktor langsung. Oke, ini jawaban untuk nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Wow, nomor 5. Gede sekali. Nomor 5. 6x kuadrat ditambah x minus 15 sama dengan 0. A itu yang di depan x kuadrat. B-nya itu adalah di depan X, dan C-nya itu adalah yang tidak ada X-nya, dan tandanya ditulis juga, jangan lupa. Kita masukkan ke persamaannya, ke rumusnya maksudnya, minus B, berarti ini B-nya 1, langsung saja minus 1. Plus minus B kuadrat, B-nya 1 dikuadratkan, berarti 1 dikurang 4, A-nya 6, C-nya minus 15. Dibagi dengan 2A. 2A-nya 6. Ya. Sederhanakan. Minus 1 plus minus akar 1. Nah, ini minus 15 dikali 6 dikali 4 itu hasilnya minus, dikali dengan minus lagi depannya ada minus, maka hasilnya adalah positif ya. Atau kalian bingung, ini minusnya ada 2, minus kali minus berarti positif. Ya, atau plus. Nah, ini jangan lupa kalau paling gampang itu 2 digit dikali 1 digit. Maka yang 15-nya dikali salah satu dari 4 dan 6. Kemudian hasilnya baru dikalikan dengan yang angka satu lagi. Nah, misalnya 4 kali 15 itu adalah 60. Ya. 60 dikali 6 berarti 360. Tunggu dulu. Ini B akan C. 36. B kuadrat 1, 15. Oke, 15 kali 4. 60. 5 kali 2, 60. 60 kali 6. 1 akan C. Oke. 2 kali 6, 12. Ya. Oke, kita sederhanakan. Minus 1 plus minus, berarti ini akar 361 per 12. Kita faktorkan 361. Ya. Seperti tadi. 361 kita bagi 2, 3 dan 61. Nah, kita cari dua bilangan kuadrat yang kalau hasilnya adalah 3. Ya. Yang paling dekat. Jangan sampai di atas 3, harus di bawah 3. Maksimal itu adalah 3. Ya. Berarti 1 kali 1. Ya. Kalau 2 kali 2 kan 4 udah lewat dari 3. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Ya, maka ini 1 kali 1. 1 kali 1, 1. Kita kurangkan 2, 6, 1. Jangan lupa ditulis 1 dulu di sini ya. Setelah kita kurangkan, kemudian 1 dan 1-nya dijumlahkan jadi 2. 2 dikali sesuatu, dikali 2 sesuatu dikali sesuatu, hasilnya harus 261. Digeser aja ke sini. Bisa digeser aja ya. 361. Berarti 1 kali 1, 1. Kita kurang, kita tulis satunya dulu. Ini 261. Setelah dikurang, kemudian 2, 1 dan 1-nya kita jumlah. Hasilnya 2. 2 dikali sesuatu, 2 sesuatu dikali sesuatu, hasilnya 261. Yang di belakangnya 1 itu perkalian kuadratnya, yaitu 1 kali 1. Ya, atau 81, yaitu 9 kali 9. 81 ya, 1 kali 1 nggak mungkin karena ini 261, kita coba 9. 9 kali 9, 81, tulis 1. 9 kali 2, 18.
18 tambah 8 berarti 26 ya, jadi benar hasilnya. Nah, di sini kan 9-nya kita tulis sebagai hasil dari faktor ya. Jadi jawabannya adalah 19. Oke. Maka ini kita sederhanakan, minus 1 plus minus akar 361 adalah 19 per 12. Kita ambil yang X1-nya yang positif seperti tadi, berarti minus 1 tambah 19 per 12. Ini 18 per 12. Sederhanakan, bagi 63 per 2. X2-nya, kita ambil yang negatif, berarti min 1 dikurang 19 per 12. Jadi minus, ini minus 20 bagi 12. Kita sederhanakan, berarti kita bagi 4 ya. Jadi minus bagi 4. Minus 5 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, nah minus dulu, karena di paling kecil, minus 5 per 3. 5 per 3,3 per 2. Oke, ini untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6 ya. Nomor 6, 4x kuadrat minus 81 sama dengan 0. Di sini A-nya ada di depan x kuadrat, berarti itu 4. B-nya adalah di depan x, ini nggak ada x, maka B-nya adalah 0. C-nya adalah yang tidak ada x sama sekali, dan tandanya diikutkan juga, ditulis juga. Maka kita dapat, kita masukkan ke rumusnya minus B. B-nya 0, berarti minus 0 ya 0 ya. Berarti 0 plus minus akar B kuadrat. B-nya 0, dikodratkan hasilnya 0 juga. Kurang 4, A-nya adalah 4, C-nya minus 81. Bagi 2 kali A. A-nya 4. Kita tulis di sini. Kalau 0, nggak usah kita tulis lagi, karena dia 0, tidak ada nilainya. Jadi ini plus minus akar. Ini juga 0, tidak usah ditulis lagi. Kita kalikan yang belakang saja. Ini minus dikali dengan minus ya. Hasilnya positif, kemudian kita kali 81 kali 4, 324. Jadi 324, kita kali 4. Ini hasilnya positif ya, ini minus kali minus, 324, 15. 4 kali 2, 8 tambah 1, berarti 9. 4 kali 3, 12, gitu banget ya. Nggak apa-apa, sekalian kita belajar nanti memfaktorkan, mengakarkan, bukan memfaktorkan. Ya. Jadi jawabannya 1296 untuk perkalian ini. Ini 324-nya hasil perkalian 81 dengan 4 ya. 4 kali 1, 4, 4 kali 8, 32. Usahakan perkaliannya itu 2 digit kali 1 digit biar lebih gampang. Jadi jangan 16 dikali 81, nanti lebih lama waktunya. Dan kita selalu berusaha perhitungan kita itu lebih cepat. Nah, sekarang kita mengakarkan untuk bilangan 1296. Caranya, ini 4 angka. Ya, bilangan 4 angka. Kalau 4 angka, maka kita pisah menjadi 2 angka dengan 2 angka. Jadi kalau dia 3 angka, 1 angka dengan 2 angka. Kalau dia 4 angka, berarti 2 angka dengan 2 angka. Nah, caranya sama dengan sebelumnya. Pertama, kita cari bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya 12. Ya. Bilangan yang dikuadratkan hasilnya 12, mendekati 12. Ya. Tidak boleh lebih dari 12. Misalnya 3 kali 3, 9. Kalau 4 kali 4 berarti 16. 16 enggak, berarti kita ambil yang 9. Ya. 3 kali 3, 9. Kemudian yang 3 ini adalah kita tulis sebagai hasilnya. Kemudian yang ini kita kurang.
Ini 6, 9 turun, 12 dikurang 9, 3. Kemudian yang ini 3 tambah 3 dan 3 kita jumlahkan, hasilnya kita taruh di sini. 3 tambah 3 berarti 6. Kita kali dengan sesuatu, dan sesuatu, 6 sesuatu dikali sesuatu, hasilnya 396. Di belakangnya 6, bilangan kuadrat, ini kan bilangannya sama, berarti kita cari bilangan kuadrat yang digit, satuannya itu 6. Ya. Berarti antara 6 kali 6 sama berapa? 8, 9, 7, 3 kali, tunggu. 4 kali 4, oh ya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 16 atau 6 kali 6 36. Nah, kita lihat yang dekat yang mana. Kalau kita taruh di sini 6, 36, nah, ini 6, 6, ini lebih, jawabannya lebih dekat ya. 6 kali 6, 36, kita cek. 6, simpan 3, 6 kali 6, 36, tambah 3, 39. Oh, benar ya. Kalau dikurangkan hasilnya 0, berarti 6-nya ini kita tulis di sini sebagai jawaban. Maka hasil dari akarnya ini adalah 36. Ya. Ini kita tulis di sini saja. Plus minus 36 per 8. 36 sebenarnya. Berarti jawabannya adalah X1-nya yang positif, berarti 36 per 8. Kita sederhanakan, dibagi 49, dibagi 42. Dan X2-nya adalah yang negatif. Kita sederhanakan, berarti ini minus 9 per 2. Maka himpunan penyelesaian kita adalah minus 9 per 2 dan plus 9 per 2. Oke. Ya. Nah, ini kita menggunakan rumus ABC ini, kalau angkanya besar cukup ribet ya, tapi seharusnya kalian sudah bisa kalau dia bisa difaktor, diakarkan. Ya. Cuman positifnya untuk rumus ABC ini, kalau bilangannya misalnya tidak diakarkan, kita tetap bisa mengerjakan soalnya. Nanti hasilnya, misalnya akarnya itu kan tidak boleh pakai kalkulator. Maka misalnya akar dari bilangannya itu adalah desimal, ya. Jadi udah kita tulis dalam bentuk akar saja jawabannya gitu. Tapi kalau kita misalkan menggunakan cara yang lain, ternyata tidak bisa diakarkan, sulit nyari faktornya ya. Misalnya kita mencari faktorkan langsung, kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya segitu, ternyata nggak ketemu-ketemu. Nah, kalau nggak ketemu, langsung saja pakai rumus ABC ya. Karena kalau rumus ABC dalam bentuk akar pun kita tetap dapat hasilnya, walaupun dalam bentuk akar. Kalau misalnya mentok, ketika menggunakan perkalian langsung atau perkalian silang, oh udah mentok, nggak bisa difaktor-faktorkan nih, ya udah pakai rumus ABC saja. Ya. Tadi nomor berapa? Oh, iya, tadi nomor 6, sekarang nomor 7. Nah, 3x kuadrat minus 15x sama dengan 0. A-nya adalah yang di depan x kuadrat, yaitu 3. B-nya adalah yang di depan x. Tandanya juga ditulis. Dan C-nya adalah yang tidak ada x. Berarti di sini nggak ada ya. Semuanya, dua-duanya ada x, berarti C-nya adalah 0. Ya, kita masukkan ke persamaan. Minus B, B-nya kita minus 15. Ini sering salahnya di sini ya, minus. Sukanya langsung udah minus 15, padahal ini minus B, minus, tulis minus, kemudian B-nya saja sudah minus juga gitu ya. Atau kalau mau langsung minus dari B-nya gitu. Kalau B-nya minus berarti jadi positif, kalau B-nya positif berarti jadi negatif gitu. Oke, ini minus B-nya 15. Jangan lupa ini dikuadratkan, termasuk negatif minusnya juga dikuadratkan. Jadi pasti hasilnya di B kuadrat itu pasti positif. Walaupun B-nya minus atau positif, tetap saja hasilnya adalah positif karena dia dikuadratkan. A-nya 3, C-nya 0. Jadi ini sebenarnya tidak perlu ya. Tapi kita ingin mengerjakan dengan rumus ABC, kita tulis lengkap-lengkap saja. Supaya kalian pada paham. Kalau ini bisa ditulis lagi ya. Di sini saja. Kita sederhanakan 1,2, ini minus-minus jadi plus, plus minus B kuadrat, 15 kali 15 banyak yang sudah hafal saya rasa, 225
Nah, ini 0 dikali berapapun pasti nilainya 0, jadi nggak usah ditulis lagi hasilnya. Dibagi 2 kali 3, 6. Oke, kita sederhanakan X, atau di sini saja. Sama dengan 15 plus minus akar dari 225 ya udah sama dengan ini ya, 15 juga. Ya, karena itu kan hasil dari 15 kuadrat. 15 per 6. Sehingga kita dapat X1 adalah yang positif, berarti 15 tambah 15 dibagi 6. 15 tambah 15, 30 per 6 hasilnya 5. Nah, X2-nya yang negatif, 15 kurang 15 sama dengan 6. 15 kurang 15, 0, 0 dibagi 6, berarti hasilnya 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Jadi konsisten ya, walaupun kita pakai cara apapun, hasilnya tetap sama semua. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi penyelesaian menggunakan kuadrat sempurna. Sebenarnya kuadrat sempurna ini cukup rumit, jarang digunakan, tapi akan saya bahas dengan kuadrat sempurna juga untuk soal yang sama. Lanjut ke video selanjutnya kalau ingin tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.